Halo sahabat mekanik, kali ini saya sedang mengerjakan Honda Jazz VTEC ya, tahun 2005. Nah ini kendalanya adalah di saat mesin dingin RPM-nya naik terus sampai 1800. Tadinya sih eh, mesin mobil ini lama diem ya, lama diem. Terus mau dihidupin, kenapa di saat dingin RPM-nya 1100, 1200 kan masih normal tuh karena mesin dingin. Tapi di saat mesin sudah panas RPM naik terus sampai 1800. Jadi eh, sehingga nggak bisa normal gasnya, dinyalain AC juga nggak ngefek. Jadi ini kita lagi mau mencari penyakitnya, dimana kita mau bongkar total body ya. Serasa penyakitnya di sini. Kita lihat nanti apa yang menjadi masalah. Oke, jangan lupa cek rodanya mesin sebelum dipakai. Nah seperti ini ya, ini sudah panas, RPM-nya naik terus. Kita lihat temperaturnya 83 derajat, RPM-nya kita lihat 1500 ya, 1400, 1500 lah. Nah, kita lihat di sini pembukaan total bodinya 9,4%. Jadi 9,4% ini gas belum dibuka ya. Gas belum dibuka, RPM-nya sudah naik. Ini setelah 20 menit kita hidupkan 84 derajat. Jadi semakin lama semakin tinggi RPM-nya. Jadi yang masalah adalah ISC-nya mungkin dia macet, jadi perlu kita bongkar. Oke, sekarang kita langsung lakukan pembongkaran throttle bodinya, kita bersihin. Setelah itu kita coba apakah dia bisa normal di saat mesin dingin RPM 1200, 1100, nanti setelah panas RPM bisa turun. Ini malah throttle body belum dibuka, masih 9,4%, RPM-nya 1000, naik turun ya 1500. Nah ini kita lihat 1400, dia naik terus. Oke, kita lakukan pembongkaran sekarang. Nah ini throttle bodinya udah saya buka, mobil Honda Jazz ini ya, saya buka. Ini kita mau bersihkan ini, tapi yang jadi masalah adalah bautnya ya, bautnya. Nah bautnya itu yang untuk buka ISC-nya, idle speed control. Jadi itu dia pakai shock bintang 5, bukan bintang 6 ya, bintang 5. Jadi dia bentuknya seperti ini. Kebetulan ini ISC-nya mirip sekali dengan punya Suzuki Carry. Ini mobil Suzuki Carry ya. Nah ini seperti ini, bintangnya 5. Nah ini kebetulan punya Carry, mau saya bersihin juga, sangat kotor. Ini yang jelas biasanya macet. Jadi karena kunci shock yang bintang 5 seperti ini nggak ada, caranya adalah ini sudah saya buka dengan cara digeraji ya. Jadi kita bikin dulu jalur untuk obeng minus. Untuk obeng minus ini digeraji seperti ini. Nah digeraji seperti ini ya. Ini juga geraji seperti ini. Nah seperti ini bisa ya. Ini saya berikan contoh langsung di Suzuki Carry-nya. Seperti ini. Nah kalau udah seperti ini tinggal kita buka pakai obeng, itu sangat mudah. Nah bisa terbuka kan ya. Nah ini jadi dia agak macet ya. Jadi nanti kita buka, kita bersihin semua. Oke. Nah kalau yang ini punya Honda Jazz, nah, kebetulan udah saya geraji juga bautnya, tinggal buka aja ya.
copot. Nah, ini kita copot juga. Kalau nyopot baut yang ini baiknya pakai obeng getok ya, lebih mudah supaya tidak merusak kepala bautnya. Ini agak macet ya, ini agak macet. Nah, jadi susah dia muter. Ya, disorong nggak mau. Dia harusnya bisa muter banyak ya. Ini dia kotor, kita bersihin dulu. Ini bikin macet. Nah, ini bisa kita paksa. Karena di sini ada bearing, di sini bearing, jadi bearing yang di sini luar dalam ini yang mungkin di dalamnya udah kotor ya, udah ngerak. Jadi perlu kita kasih rendam pelumas. Nah, ini susah nih. Sebenarnya ini mungkin pernah dibersihkan, cuman kemungkinan bearingnya dia seret lagi ya. Jadi nah, seperti ini, harus bisa muter seperti ini. Nah, harus lebih ringan. Mungkin karena bearingnya sudah ini ya, sudah berkarat, jadi dia macet karena mesin lama nggak hidup. Jadi sekarang kita bersihin dulu. Jadi ini sangat pengaruh ya untuk mengatur jumlah pasokan udara yang dikontrol oleh ECU. Kita bersihin semuanya dulu. Jadi sekarang saya mau kasih oli power steering supaya olinya bisa masuk ke bearing dan tidak seret nanti ya, dan tidak berkarat. Oke. Nah, kita rendam dikit ya. Supaya olinya masuk di bagian bearing. Kalau nanti di sini keluar ada rembesan oli, berarti olinya udah masuk ke bagian bearing ya. Sambil diputar. Nah, kalau dirasa sudah cukup, olinya sudah ngerembes, kita buang olinya, kita bersihkan sedikit pakai bensin, tapi jangan terlalu banyak ya, supaya nanti bensinnya tidak masuk ke ini, ke bearing. Nah, ini kita bersihkan aja. Baiknya kita pakai kompresor. Nah, setelah itu kita pasang lagi di karburatornya. Jadi pastikan ini lancar ya, pastikan ini lancar. Udah nggak ada seret lagi, udah licin kena oli. Oke, saya kasih lem tipis-tipis. Ini jalur udara ya, yang dua ini. Ini jalur air. Ini jalur air, jadi jalur air ini tidak boleh masuk ke jalur udara. Jadi harus dilem lebih baik ya. Nah, setelah itu langsung kita pasang aja. Nah, kita cek lagi setelah ini bersih ya. Nah, ini ringan. Harus ringan, kita pasang bautnya. Setelah itu kita setel.
Jadi ini harus di atas. Nah, ini kalau bagus dia dilepas aja udah bergerak ya. Nah, kalau dia kebalik dia akan tidak bisa masuk. Nah, ini posisinya di atas. Kalau dia kebalik dia akan tidak bisa masuk. Nah, kita pasang. Dan ini bisa di setel ya, bisa di setel seperti ini. Nah, jadi saya ambil arah paling seperti ini ya, full ke kiri. Kita keraskan pakai obeng. Terus kita pasang dindingnya. Total body udah kita pasang, jadi filter nggak saya pasang ya, hanya aki aja total body. Sensor IAT-nya di luar aja seperti ini. Jadi kita mau hidupkan, terus habis itu kita cek temperaturnya di dalam memakai scanner, oke? Sekarang kondisi lagi. Nah, sekarang kita tes ya, kita tes untuk RPM-nya apakah dia akan semakin naik seperti sebelumnya, dia semakin naik kalau panas. Ini kita cek di sini. Kita streamnya. UCT 37 derajat ya. Yang total position 9,4%. Jadi di AT 29 derajat, TP-nya 9,4%, ECT 44 derajat. Harusnya dia kalau panas turun ya, contohnya turun. Jadi kita biarkan selama 10 menit. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, RPM-nya sudah mulai turun. Jadi nggak naik terus sampai 1800. Kita lihat juga di data scanner. Ini RPM-nya 960 ya. Kita lihat temperatur ECT-nya. Temperatur ECT-nya 79 derajat ya. Jadi RPM-nya masih belum turun, masih sekitar 900, tapi ini sudah lumayan bagus. Nanti kalau temperaturnya 80, kemungkinan dia akan turun lagi ya. Dia akan turun lagi di angka 800 atau 700. Nah, sekarang kita lihat udah 20 menit ya. 20 menit kita lihat RPM-nya sudah turun di bawah 1000. Kita lihat di sini RPM-nya 870 ya. Udah menunjukkan angka normal. Nah, semakin turun. ECT-nya 84 derajat Celcius, temperatur suhu air ya, suhu air yang ada di mesin. Jadi ini temperatur suhu air yang ada di mesin, 84 derajat Celcius. RPM 830. Pembukaan throttle masih tetap 9,4%. 9,4% ya. Di AT-nya temperatur udara 54 derajat Celcius. Karena nggak pakai ini ya, nggak pakai filter udara, jadi temperatur udaranya 50 derajat. Ya, RPM-nya sudah normal dibanding sebelumnya. Oke. Jadi karena ini mobil termostatnya udah saya bolongin, jadi temperaturnya lama naik ya. Ini sudah menjelang 30 menit. Temperaturnya RPM-nya 790. Nah, 700 sudah normal, di angka 700 sudah 30 menit.
Kita lihat bukaan throttle body 9,4% masih tetap tidak terbuka ya. Nah, kalau saya gas mungkin akan terbuka throttle bodinya. Ini kita lihat. Nah, saya gas. Ini RPM saya gas. Ini 15%, 14. Gas lepas 9,4%. RPM 700. Normal ya. Nah, ini 83 derajat Celcius. Jadi temperatur mesin 83 derajat. Jadi sangat lama dia naik ya, apalagi AC saya nyalakan. Tentunya kipasnya juga nyala ya. Jadi sangat lama untuk mencapai temperatur optimal. Kalau kita pakai termogan, mungkin di selang tidak sampai 80 derajat ya. Kita tes dulu. Nah, kalau di selangnya kita bisa pegang, kipas nyala ya, AC nyala 73 derajat. Ini sedangkan selang masuknya 53 derajat, jadi airnya lebih dingin ya. Jadi kelebihan dari termostat kita bolongin seperti ini, mesin untuk mencapai temperatur yang optimal agak lama, tapi mesin lebih cenderung lebih dingin. Nah, untuk selanjutnya kalau misalnya RPM-nya masih tinggi, ini kita bisa setel ya. Mesinnya kita bisa setel di sini. Kita bisa setel. Kalau kanan RPM-nya bisa naik, kalau kiri RPM-nya turun. Jadi ini saya setel full kiri ya, supaya bisa mencapai di angka RPM 700 atau 800. Oke sobat mekanik, cukup sekian. Jangan lupa cek roda dan mesin sebelum dipakai, oke?